hadir. Jadi sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, saya minta kepada saya untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih atas yang memimpin doa. Jadi baik, pada hari ini kita akan masuk dalam materi baru, yaitu tentang atom, isotop, isobar, dan isotop. Baik, materi kita pada hari ini kita belajar tentang notasi atom, isotop, isobar, dan juga isotop. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, saya mau bertanya sedikit kepada adik-adik, apa yang adik-adik mengerti tentang notasi atom? Mungkin ada yang tahu tentang kotak apa itu notasi atom? Langkah depan, cara penulisan lambang notasi atom yang menunjukkan jumlah proton, elektron, dan elektron di dalam atom. Jadi, notasi atom itu adalah cara penulisan lambang atom. Misalnya dalam buku-buku itu misalnya misalnya ditulis seperti ini. Ada lambang A dengan Z. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang penulisan seperti ini, yaitu notasi atom. Jadi baik, sebelum kita masuk ke materi kita yang mendalam, tujuan kita pada pelajaran hari ini yaitu kita harus mampu menjelaskan pengertian notasi atom, nomor atom, dan juga nomor massa. Yang kedua itu kita harus mampu menentukan jumlah proton, neutron, elektron, dan juga suatu atom atau ion. Dan yang ketiga adalah kita harus mampu membedakan antara isotop, isobar, isotop, beserta contohnya. Dan yang terakhir yaitu kita harus mampu menyimpulkan keterkaitan antara ketiga proses tersebut dalam struktur atom. Jadi materi kita yang pertama yaitu notasi atom. Jadi notasi atom itu dia menunjukkan jumlah antara proton, elektron atau nomor massa, dan jumlah massa, yaitu disebutkan dengan simbol A. Misalnya pada gambar ini, simbol A itu dinamakan sebagai nomor massa, sedangkan simbol Z itu dinamakan sebagai jumlah proton atau jumlah elektron. Sedangkan Z ini adalah lambang atom. Misalnya ditulis, misalnya kita dalam jumlah proton dan neutron itu dapat kita harus menentukan antara jumlah neutron. Jadi bisa ditulis seperti ini, A sama dengan jumlah nilai Z ditambah dengan E. Z ini adalah nomor massa, sedangkan
Jadi misalnya dalam suatu atom, misalnya atom natrium. Atom natrium ini memiliki nomor atom 11, sedangkan protonnya yaitu 11 juga, dan nomor masanya yaitu 23. Jadi jika kita mau mengetahui jumlah neutronnya, berarti kita tinggal tulis nomor masanya yaitu 23, berarti 23 dikurangi dengan nomor atomnya yaitu 11 sama dengan 12. Jadi neutron dari atom natrium yaitu 12. Yang berikut kita masuk dalam nomor atom yang dilambangkan dengan huruf Z. Nah, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dalam isi atom. Misalnya jika dalam atom netral, maka jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Itu sama seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa yaitu jumlah nomor atomnya ini sama dengan Np sama dengan Ne. Itu artinya jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, sebagai contoh, di sini saya contohkan ambil atom natrium, yaitu nomor atomnya 11 dan juga jumlah protonnya yaitu 11. Jadi itu sama dengan jumlah protonnya juga 11, jumlah elektron juga 11. Kalau dia membentuk ion positif, maka kita tulis sama dengan Na itu menjadi 14 ditambah dengan 1 elektron. Maka jumlah elektron pada atom Na itu berkurang menjadi 10. Yang tadinya pertama itu atom natrium itu memiliki elektron itu 10, tetapi setelah kita ubah menjadi ion positif, dia sudah melengkapkan 1 elektron menjadi 10 elektron. Nah, untuk yang berikut yaitu ion. Ion itu merupakan ion positif atau ion yang terbentuk jika suatu atom melepaskan elektron. Sedangkan ion negatif adalah ion yang terbentuk jika suatu atom menekan 1 elektron. Misalnya contoh yaitu contoh dari ion positif, yaitu contohnya di sini adalah atom natrium. Itu terjadi positif elektron. Untuk ion positifnya yaitu Na menjadi 12 ditambah dengan 1 elektron. Sedangkan untuk ion negatifnya yaitu terbentuk jika atom mendapat elektron. Misalnya contoh seperti ini, Cl ditambah dengan 1 elektron, hasilnya menjadi Cl ini. Kenapa dia berubah menjadi Cl ini? Karena dia sudah mendapat 1 elektron, sehingga elektron pada Cl ini akan bertambah, dan Cl ini sudah elektronnya bertambah dan menunjukkan dari atom Cl. Yang berikut yaitu nomor massa. Nomor massa itu menunjukkan jumlah proton, neutron dalam isi atom. Nah, massa atom itu dihitung dari nomor massa, nomor proton yang ditambah dengan nomor massa neutron, karena massa elektronnya sangat kecil sehingga diabaikan. Misalnya untuk normal itu rumusnya adalah A sama dengan C ditambah dengan N, di mana N adalah jumlah neutron, sedangkan C adalah nomor atom. Yang berikut yaitu kita menjawab contoh perhitungan nomor massa. Dan di sini yang saya ambil ini adalah atom natrium dengan nomor massa yaitu 23 dan memiliki nomor atom yaitu 11. Nah, untuk mencari jumlah neutronnya yaitu jika kita masukkan nomor massanya dikurangi dengan nomor atomnya, yaitu sama dengan
Nomor masanya 23, maka 23 dikurangi dengan nomor massa yang ke-11, maka hasilnya menjadi 12. Jadi ini adalah jumlah neutronnya. Ya, begitu juga sama dengan atom brom dengan nomor massa 80 dan nomor atomnya memiliki nomor atomnya 35. Jadi kita tinggal kurangi nomor massanya dikurangi dengan jumlah elektronnya, yaitu 80 dikurangi dengan 35, hasilnya menjadi 45. Begitu juga sama dengan atom sulfur. Kita masuk pada materi berikut, yaitu isobar. Isobar itu adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi bentuknya yang berbeda. Jadi di sini kita ambil contoh, yaitu atom natrium yang memiliki nomor massa yang sama tetapi memiliki bentuk yang beda. Misalnya nomor atomnya itu 24, sedangkan magnesia juga 24. Jadi mereka itu sama di nomor massanya, tetapi untuk bentuknya yang berbeda. Jadi bentuknya yaitu pada atom natrium dan juga magnesium. Begitu juga dengan yang berikut, yaitu atom karbon dengan hidrogen. Itu sama-sama memiliki nomor massa 14, tapi unsurnya berbeda, yaitu hidrogen dengan karbon. Yang berikut adalah isotop. Jadi isotop adalah atom-atom dengan nomor massa yang sama, tetapi atom-atom dengan nomor atom yang sama tetapi berbeda pada nomor massanya, yaitu jumlah proton dan elektron sama namun jumlah neutronnya berbeda. Contohnya hidrogen memiliki isotop H1, H2 yang bisa disebut dengan deuterium, dan H3 yang bisa disebut dengan tritium. Begitu juga dengan atom oksigen yang memiliki isotop yaitu mulai dari O16, 17 dan juga 18. Jadi misalnya dalam pelajaran, jadi kalau kita mau tahu tentang isotop itu, kita tinggal lihat nomor massanya yang berbeda tetapi nomor atomnya sama. Misalnya dalam tabel periode itu ada atom dengan nomor massa yang sama, nomor atom yang sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda, berarti itu disebut dengan isotop. Baik, kita masuk lagi ke materi yang baru, yaitu isotop. Isotop adalah atom dari bentuk yang berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya hidrogen memiliki hidrogen yaitu 2H dan helium yaitu 3, sama-sama memiliki 2 neutron. Dan masih ada contoh lain, yaitu argon yaitu 40 Am dan kalsium yaitu 42 Cl yang memiliki 22 neutron yang sama. Begitu juga dengan atom hidrogen dengan karbon. Lebih baik sebelum kita masuk dalam kesimpulan kita, saya sudah menyiapkan kuis untuk kita kerjakan bersama-sama, yaitu saya minta dikali untuk kurikulumnya.
silakan soal nomor 2 dijawab oleh Adi Lani. Kita akan mencoba materi kita pada hari ini. Jadi mungkin dari adik-adik ada yang bisa menentukan materi kita pada hari ini sebelum saya akan menentukan ulang yang ada pada hari ini. Baik, kalau tidak ada salah saja melanjutkan kesimpulan kita, yaitu kesimpulannya adalah total satu misalnya untuk menambahkan identitas suatu atom B7 nomor atom dan hipoten dan nomor massa dan juga nomor atom yang menunjukkan jumlah proton. Sedangkan nomor atom merupakan jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Sedangkan isotop adalah atom-atom dari susu yang sama yang memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutron berbeda, sehingga massa atomnya juga